Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya kawan, biar tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. MotoGP Race Portugal 2024 telah selesai digelar pekan lalu dengan kemenangan Jorge Martin dari Prima Pramac Racing Ducati. Balapan yang berjalan liar dan brutal tersebut sempat diwarnai beberapa drama di luar dugaan. Di antaranya ada Pecco Bagnaia versus Marc Marquez yang terlibat dalam insiden kontroversial pada 3 lap tersisa di tikungan 5. Kemudian sang rookie MotoGP tahun ini yaitu Pedro Acosta tampil sangat buas dengan mengawali start di grid ke-7 dan mampu menutup balapan 25 lap tersebut dengan menempati podium ketiga. Sekaligus menjadi podium pertama bagi Acosta di kelas MotoGP dengan usia 19 tahun 304 hari. Selanjutnya nasib sial yang cukup menyesakkan harus dialami oleh Maverick Viñales yang terpaksa rela kehilangan podiumnya di Portugal kali ini setelah RSGP Aprilia yang dikendarainya mengalami masalah teknis di trek lurus menjelang last lap. Motornya melambat, kemudian melebar di tikungan 1 dan terjatuh. Alhasil, Pedro Acosta dari gas-gas KTM yang pada saat itu berada di posisi keempat secara otomatis mendapat keuntungan dari insiden Maverick Viñales dan berhasil finish di posisi ketiga, serta berhak atas podium pertama dalam debutnya di MotoGP. Pertama, mari kita coba ulas jalannya MotoGP Race Portugal 2024 yang berlangsung dramatis dan penuh kejutan. Selepas start, hampir semua pembalap bersaing ketat di sektor 1 dalam memperebutkan posisi terbaik. Jorge Martin bersama Desmos edisi GP24-nya melakukan start yang sempurna dan langsung memimpin balapan sejak putaran pertama. Kemudian Enea Bastianini dari Ducati Lenovo Team berhasil mengamankan tempat kedua untuk sementara. Namun tak lama, Enea Bastianini melebar di tikungan 5 yang membuat Viñales masuk dari sisi dalam dan menggusur Bastianini untuk turun di posisi ketiga. Sedangkan posisi keempat diperebutkan oleh beberapa rider dengan tensi yang cukup tinggi, terutama aksi Pecco Bagnaia versus Marc Marquez yang saling menekan untuk posisi keempat di belakang Enea Bastianini. Posisi 5 besar tidak berubah hingga 5 lap terakhir, di mana Jorge Martin melaju dengan pace yang konsisten sebagai pemimpin lomba di saat Maverick Viñales berusaha mengejar sekaligus bertahan dari gemburan Enea Bastianini yang berada di posisi ketiga. Kemudian juara MotoGP Race Qatar sebelumnya, yaitu Pecco Bagnaia, terlihat berkendara dengan kesulitan dalam mengontrol tingkat keausan ban belakang Desmos edisi GP24-nya, yang membuatnya bersusah payah dalam meningkatkan catatan waktu untuk mengejar rekan setimnya, yaitu Enea Bastianini yang bertahan di posisi ketiga. Ketika balapan menyisakan 10 lap, bintang Moto2 yang tahun ini menjadi rookie MotoGP bersama tim gas-gas KTM, yaitu Pedro Acosta, mulai menunjukkan kepuasannya dengan memburu dua seniornya di pabrikan KTM, yaitu Jack Miller dan Brad Binder. Ketajaman anak muda berusia 19 tahun tersebut pada akhirnya mampu membekuk Jack Miller dan Brad Binder, serta berhak menempati posisi ke-6. Tak berhenti sampai di situ, keganasan juara dunia Moto2 2023 tersebut semakin tak terbendung ketika dia menargetkan juara dunia 8 kali, yaitu Marc Marquez yang membawa Ducatinya di posisi ke-5 sebagai buruan berikutnya. Mimpi buruk pun tidak bisa dihindari Marquez ketika Pedro Acosta datang di lap ke-8 dan membekuknya untuk turun di posisi ke-6. Dengan pengalaman yang masih terbatas terhadap perilaku prototipe MotoGP, ternyata tidak membuat Pedro Acosta canggung untuk mendorong hingga limit RC16-nya dan siap menjadikan Pecco Bagnaia korban berikutnya. Dalam percobaan pertama, Pedro Acosta gagal dalam hard braking di tikungan pertama, kemudian melebar dan Pecco kembali masuk. Namun dalam percobaan kedua, Pedro Acosta berhasil memukul mundur Pecco Bagnaia ketika balapan menyisakan 4 lap lagi. Petaka kembali menghampiri Pecco ketika Marquez datang dan berusaha merebut posisi kelima. Kondisi ban belakang Pecco yang mulai mengalami degradasi sejak dipakai mengejar Enea Bastianini membuat Pecco semakin sulit mengontrol ritme balapnya dan semakin melambat, sehingga Marquez pun mendekat dan mulai menekan Pecco untuk memperebutkan tempat kelima. Bencana pun terjadi antara keduanya di tikungan 5 ketika balapan menyisakan 2 lap lagi. Marquez berusaha mengovertake Pecco dari sisi dalam, namun sedikit melebar. Kemudian Pecco dengan tenang menunggu celah terbuka dan mulai bergerak mengambil kembali posisinya. Sayangnya ketika Pecco memanfaatkan celah, Marquez berusaha kembali menutup ruang, sehingga motor keduanya bertemu di satu titik dan benturan tidak mampu terhindar, yang membuat kedua pembalap harus pulang dengan 0 poin. Apakah indikasi Sepang Clash akan terulang tahun ini dengan versi Marquez versus Pecco? Semoga saja tidak ya kawan.
Kemudian drama selanjutnya terjadi ketika balapan memasuki lap terakhir, di mana perjuangan pemenang sprint di hari Sabtu yaitu Maverick Viñales harus berakhir sia-sia ketika RSGP Aprilia yang dipacunya mengalami trouble saat melibas trek lurus menjelang last lap. Sehingga Enea Bastianini yang terus menekan di belakangnya mampu menyalip dengan mudah. Dan apesnya lagi, setelah gagal dalam hard braking di tikungan pertama, Viñales melebar keluar curb dan masuk ke area green zone yang notabene identik dengan jalur kotor. Kemudian RSGP tidak mampu dia kendalikan dan terjatuh. Alhasil, Viñales harus kehilangan podium dan 20 poin di lap terakhir yang sangat mengecewakan. Keberuntungan pun justru menghampiri Pedro Acosta, yang secara otomatis naik ke posisi 3 dan berhak atas podium pertama dalam debutnya di kelas para raja. Kemudian untuk hasil pabrikan Jepang dalam seri kedua musim ini, Yamaha sukses mengantarkan Fabio Quartararo finish di posisi ke-7. Sayangnya tetangga sebelah yaitu Honda masih belum mampu menempatkan satupun pembalapnya finish di 10 besar, di mana Joan Mir menjadi pembalap Honda terbaik yang hanya mampu finish di posisi ke-12. Kemudian Takaki Nakagami dan Johan Zarco secara berurutan finish di posisi ke-14 dan 15. Sementara Luca Marini masih menjadi pengendara Honda yang paling kesulitan dalam menguasai RC23V dan hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-17 di depan Franco Morbidelli yang juga masih kesulitan beradaptasi dengan Desmo edisi GP24 dari Prima Pramac Racing Ducati. Sekarang mari kita coba analisa apa yang sebenarnya terjadi antara Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di tikungan 5. Pertama, jelas bahwa Pecco mengalami penurunan kecepatan dan itu sudah terlihat ketika dia berusaha bertahan dari gempuran rookie fenomenal tahun ini, yaitu Pedro Acosta, yang pada akhirnya Pecco harus menyerah. Realitanya, dia sudah kehilangan traksi dari cengkeraman roda belakang yang mulai berkurang. Selanjutnya Marquez datang dan berusaha menekan dengan sisa grip yang lebih baik dari motor Pecco. Ketika balapan menyisakan 4 lap, tepatnya di tikungan 5, Pecco membuka sedikit celah. Kemudian Marquez masuk dari sisi dalam dan Pecco membiarkan Marquez melewatinya, karena mungkin dia tahu bahwa Marquez akan sedikit melebar keluar jalur. Pecco menunggu sejenak sebelum mengambil kembali posisinya dari sisi dalam. Sayangnya, di saat Pecco kembali membalas, Marquez sedikit terlambat menutup ruang, sehingga benturan pun tidak bisa terhindar karena jarak pandang Marquez yang mungkin terbatas untuk mengetahui posisi Pecco yang kembali membalas dari sisi dalam. Tayangan ulang dari insiden tersebut menurut saya memiliki dua versi sorotan yang mengandung asumsi berbeda. Jika kita melihat video yang ditayangkan dari sisi belakang, maka Pecco terlihat seolah mendorong Marquez keluar karena manuver balasannya. Namun jika kita melihat video tayangan ulang dari sisi depan, sepertinya terlihat lebih detail bahwa crash terjadi karena motor Marquez yang kembali memasuki racing lane untuk menutup ruang di saat Pecco tepat kembali membalas overtake dari sisi dalam, sehingga benturan pun tidak bisa terhindar. Marquez tidak punya pilihan selain memanfaatkan kesempatan untuk kembali menutup ruang. Begitupun Pecco, yang juga tidak bisa membuang kesempatan untuk kembali membalas dari celah sisi dalam karena dia masih berada pada racing line yang wajar setelah dia membiarkan Marquez melewatinya. Benar-benar situasi yang menurut saya sulit dinilai siapa yang salah. Pasalnya kedua pembalap sama-sama memiliki kesempatan dan pasti secara insting balap mereka tidak mau menyanyiakan celah sedikit pun untuk memperoleh posisi terbaik. Boso Jowone podo ngayale rek. Dan prediksi saya, kemungkinan insiden itu bisa dihindari jika posisi tikungan tidak terlalu patah. Maka Pecco bisa membuka throttle lebih cepat untuk mengambil kembali dari sisi dalam di saat Marquez melebar dan belum sempat menutup ruang. Sekarang mari kita coba flashback mempelajari insiden yang terjadi antara Enea Bastianini dengan Luca Marini di tikungan yang sama pada seri Portugal tahun lalu. Dalam tayangan ulangnya, terlihat jelas Marini berusaha mengovertake Enea, namun dengan masuk terlalu dalam dan hampir tanpa celah, yang membuat Marini kehilangan grip roda depan dan mendorong Enea hingga mereka berdua berakhir ke gravel dengan konsekuensi cedera bahu yang cukup parah untuk Enea. Berbeda dengan insiden yang dialami Marquez dan Pecco pekan lalu, manuver mereka benar-benar rapi. Hanya saja mereka sama-sama tidak beruntung karena harus bertemu pada titik yang sama, sehingga benturan tidak bisa mereka hindari. Dan keputusan Final Race Direction yang telah menetapkan bahwa insiden antara Pecco dan Marquez tersebut merupakan insiden balap dan bukan sebuah kelalaian, sehingga kedua pembalap pada akhirnya terbebas dari sanksi. Menurut saya itu sudah menjadi keputusan yang paling tepat jika melihat secara detail tayangan ulangnya. Namun jika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda dari analisa ini ya silahkan. Monggo bisa dicantumkan di kolom komentar ya kawan. By the way,
Untuk man of the match seri Portugal pekan lalu, saya memilih Pedro Acosta karena bocah 19 tahun tersebut benar-benar tampil luar biasa selama 25 lap. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!